กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Part 14b Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala Khao Chion, Wat Yanasangwararam, Chonburi oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015, penerjemah Siddhartha Surya Metta, editor Wilisiana Surya Metta, proofreader Margareta Naga Prilianti, sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis, Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 14b ini, saya akan melanjutkan dan menyelesaikan membaca bagian 14, Singapura via Skype, 9 Agustus 2015. Mari kita mulai. Buddha mengajari kita untuk berpraktek di sepanjang waktu, kecuali ketika kita pergi tidur. Beliau telah menetapkan jadwal untuk seorang biku. Dari pukul 18 sampai 22, kita berpraktek samadhi dan kebijaksanaan. Dengan duduk bermeditasi atau meditasi jalan, dari pukul 22 sampai 02, kita pergi beristirahat dan tidur. Kita bangun pada pukul 02 dan dari pukul 02 hingga 06, kita melakukan lebih banyak lagi meditasi jalan dan meditasi duduk sampai tiba waktunya untuk pergi melakukan pindapata untuk mengumpulkan makanan. Ketika kita pergi melakukan pindapata kita masih dapat berpraktek. Kita dapat antara mempertahankan perhatian atau kita dapat merenungkan sifat tidak kekal dari segala hal di sekitar kita. Segala hal tidaklah kekal. Kita juga dapat merenungkan sifat dari tubuh ketika kita pergi melakukan pindapata. Ketika kita kembali ke wihara, kita pergi ke sala untuk menyantap makanan kita. Kita berlanjut dengan perhatian atau perenungan kita. Sebelum kita makan, kita seharusnya merenungkan aspek menjijikan dari makanan yang kita akan makan. Karena kita tidak mau makan dengan keinginan untuk makan. Kita mau makan layaknya mengonsumsi obat. Dalam rangka untuk makan layaknya mengonsumsi obat, kita harus memasukkan semua makanan ke dalam sebuah mangkuk dan mencampur adukan semuanya. Karena akhirnya toh makanan akan tercampur di dalam perut. Ini untuk menyingkirkan keinginan kita terhadap makanan. Jika semua makanan yang kita makan akan tercampur di dalam perut, kita seharusnya mencampurnya sebelum makanan itu masuk ke dalam perut. Kita mencampurnya di dalam mangkuk. Memasukkan semua yang kita akan masukkan ke dalam perut kita di dalam mangkuk dan mencampur adukan semuanya dan memakannya. Jika kita makan makanan dengan cara itu,
maka kita tidak akan makan makanan dengan keinginan untuk menikmati, untuk memiliki kesenangan dari makan, tetapi kita makan makanan seperti kita sedang mengonsumsi obat. Kita makan sekedar untuk merawat tubuh. Inilah sesuatu yang kamu harus lakukan jika kamu memiliki masalah dengan makan. Jika kamu memilih jenis makanan ini atau jenis makanan itu artinya kamu masih bodoh batinnya. Kamu masih tidak melihat tujuan dari makan. Tujuan makan adalah sekedar untuk memelihara tubuhmu, layaknya mengonsumsi obat. Kamu tidak peduli apa ukuran atau bentuk dari obat yang kamu akan makan. Kamu sekedar mengonsumsinya ketika dokter telah meresepkanmu dengan obat tersebut. Sama halnya dengan makanan. Kita seharusnya memandang makanan layaknya obat, bukan sesuatu untuk dinikmati, tetapi sesuatu untuk memelihara tubuh, untuk merawat tubuh. Jika kamu dapat makan seperti ini, kamu tidak akan memiliki masalah dengan makan. Kamu dapat makan jenis makanan apa saja. Ketika kamu sedang makan, kamu juga harus memiliki perhatian dengan setiap suapan yang kamu kunyah, dengan setiap makanan yang kamu telan. Kamu harus memiliki perhatian. Kamu seharusnya tidak berpikir tentang hal ini atau hal itu. Kita seharusnya tidak menikmati makanan tersebut. Jika kamu sedang menikmati makanan tersebut, cukup bayangkan di dalam pikiranmu seperti apa wujudnya jika kamu memuntahkan makanan tersebut dalam rangka untuk melihat sifat dari makanan yang sedang kamu nikmati dan telan. Kamu dapat memilih untuk melihat seperti apa wujud makanan itu sebenarnya dengan memuntahkan makanan tersebut. Menaruhnya dalam mangkukmu dan lihat apakah kamu dapat memasukkan kembali muntahan tersebut ke dalam mulutmu lagi. Ini untuk mengusir kebodohan batin terkait menikmati makanan. Ketika kamu benar-benar memperhatikan makanan yang kamu sedang nikmati, kamu tidak mau untuk memakannya lagi. Inilah bagaimana kita seharusnya berpraktek sebagai seorang biku. Kita seharusnya tidak makan untuk kenikmatan. Kita seharusnya makan sekedar dengan tujuan untuk memelihara tubuh. Inilah prakteknya. Inilah jalan untuk melenyapkan keinginan. Kilesa-kilesa sehubungan dengan makan. Setelah kita selesai makan, kita membersihkan tempat di mana kita makan. Membersihkan mangkuk kita. Kemudian kembali ke tempat tinggal kita untuk berlanjut dengan praktek kita sampai sore hari. Ketika kita harus menyapu pelataran wihara dan kita mengonsumsi minuman ringan. Setelah itu, kita mandi. Dan ketika kita selesai mandi, maka itu waktu untuk berpraktek kembali sampai waktunya tidur. Inilah jadwal dari seorang biku yang berpraktek. Dia tidak melakukan pekerjaan lain sama sekali jika dia dapat menghindarinya. Ada kalanya, kita mungkin harus melakukan pekerjaan yang lain, tetapi pekerjaan yang lain ini seharusnya tidak dianggap sebagai pekerjaan utama. Pekerjaan utama kita adalah bermeditasi, untuk mengembangkan perhatian, untuk mengembangkan samadhi, dan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kita memerlukan dhamma ini untuk melenyapkan semua keinginan kita. Kita tidak mau memiliki duka atau kesedihan atau penderitaan di dalam pikiran. Penyebab penderitaan kita adalah kilesa-kilesa atau keinginan-keinginan kita. Dan mereka hanya dapat disingkirkan dengan menggunakan perhatian, samadhi, dan panya. Jadi, inilah kehidupan seorang biku yang saya ilustrasikan kepadamu semampu saya. Jadi, saya pikir saya telah cukup berbicara dan akan menyediakan waktu untuk pertanyaan. Tanya jawab. Biku, semalam kami melakukan chanting. Semua biku ikut serta dalam chanting tersebut. Dan ada bagian ketika kita duduk bermeditasi.
Dalam situasi demikian, di mana kami semua masih baru dalam hal meditasi, dan untuk duduk sepanjang malam, akan ada rasa sakit yang intens. Selama periode rasa sakit yang intens tersebut, bagaimana cara kami menanganinya? Sehingga kami dapat melihat bahwa sakit itu bukan kami, bukan milik kami. Tan Ajahn. Cara untuk menangani rasa sakit fisik bergantung pada kemampuan kita. Ada dua cara untuk menangani rasa sakit fisik. Cara pertama lebih mudah dibandingkan yang kedua. Cara pertama adalah untuk mengabaikan rasa sakit tersebut dengan mengonsentrasikan pikiranmu pada satu objek, seperti sebuah mantra, mengulang Budho, Budho, dalam rangka untuk mencegah pikiranmu agar tidak memikirkan rasa sakit tersebut. Jika kamu memikirkan rasa sakit, maka kilesa-kilesa kamu akan muncul, dan kemudian keinginanmu akan mau menyingkirkan rasa sakit tersebut, atau mau rasa sakit tersebut pergi. Ketika kamu memiliki keinginan ini, kamu sebenarnya sedang menciptakan lebih banyak rasa sakit. Rasa sakit yang kamu ciptakan ada di dalam pikiran itu sendiri, dan rasa sakit itu jauh lebih kuat dibandingkan rasa sakit fisik. Kamu dapat mencegah ini atau menghindari ini jika kamu menggunakan mantra dengan senantiasa merapalkan Budho, Budho, dan tidak pernah membiarkan pikiran sempat memikirkan rasa sakit fisik. Jika kamu dapat berkonsentrasi pada perapalan mantra, mungkin setelah beberapa menit, rasa sakit tersebut akan surut, atau mungkin rasa sakit itu akan lenyap. Ini adalah metode yang mudah, tetapi sebuah metode sementara. Karena seketika kamu berhenti merapal, atau seketika kamu mulai memikirkan rasa sakit tersebut, maka kamu dapat juga menciptakan lebih banyak rasa sakit lagi. Cara kedua, yang merupakan cara kebijaksanaan, adalah untuk memperhatikan rasa sakit tersebut. Pertama, kamu harus memisahkan pikiran dari tubuh, dan kemudian kamu dapat memisahkan rasa sakit tersebut dari pikiranmu. Karena rasa sakit tersebut muncul dari tubuh. Tubuhlah yang kesakitan, bukan pikiran. Pikiran hanyalah seseorang yang mengawasi rasa sakit dari tubuh tersebut. Tetapi dikarenakan kebodohan batin pikiran, pikiran berpikir bahwa pikiran adalah tubuh itu sendiri. Jadi, ketika pikiran berpikir bahwa pikiran adalah tubuh dan tubuh tersebut menjadi menyakitkan, pikiran berpikir bahwa pikiran itu sendiri yang sedang dalam kesakitan. Faktanya, pikiran bukanlah ia yang sedang mengalami rasa sakit. Pikiran adalah seseorang yang sekedar mengawasi rasa sakit dari tubuh. Sehingga, jika kamu dapat memisahkan pikiran dari tubuh, maka kamu dapat memisahkan rasa sakit dari pikiran juga. Maka kamu dapat sekedar membiarkan rasa sakit itu sendiri. Jika kamu memiliki sedikit pun keinginan agar rasa sakit tersebut lenyap, kamu sedang menciptakan lebih banyak rasa sakit sampai titik di mana kamu tidak akan mampu bertahan terhadap rasa sakit tersebut. Jika kamu dapat menjaga pikiran tenang dan damai, dan tidak menciptakan keinginan sama sekali agar rasa sakit tersebut lenyap, maka pikiran akan mampu untuk bertahan terhadap rasa sakit tubuh tersebut. Jadi, inilah metode kedua, untuk melihat tubuh sebagai anatta, bukanlah pikiran yang sedang kesakitan. Tubuhlah yang sedang kesakitan, sehingga pikiran tidak harus takut terhadap rasa sakit tubuh, karena pikiran tidak memiliki rasa sakit. Namun, dikarenakan kebodohan batin, pikiran berpikir bahwa tubuh adalah dirinya. Ketika pikiran berpikir bahwa tubuh adalah pikiran itu sendiri, maka ketika tubuh sedang kesakitan, pikiran akan berpikir bahwa pikiran itu sendiri yang sedang kesakitan. Ketika pikiran berpikir bahwa pikiran sedang kesakitan,
pikiran akan memiliki keinginan untuk menyingkirkan rasa sakit itu. Ketika keinginan ini muncul, keinginan ini menciptakan lebih banyak rasa sakit. Dan kali ini rasa sakit tersebut ada di dalam pikiran, yang mana rasa sakit dalam pikiran tersebut lebih intens dibandingkan rasa sakit fisik. Dan sebagai akibatnya, kamu tidak akan mampu bertahan terhadap rasa sakit fisik. Bukanlah rasa sakit fisik yang kamu tidak mampu tahan, melainkan rasa sakit mental yang muncul dari keinginan untuk menyingkirkan rasa sakit fisikmu. Kamu harus entah bagaimana berhenti menciptakan keinginan ini yang mau menyingkirkan rasa sakit fisik tersebut dengan menerima rasa sakit itu, dengan hidup bersama rasa sakit itu. Biku, kami memiliki 2 guru yang memberi kami instruksi meditasi. Salah satunya memberitahu kami bahwa ketika kami melakukan meditasi jalan, kami tidak harus menghiraukan perasaan ketika tapak kaki menyentuh lantai ataupun menyadari apakah kaki kiri atau kaki kanan yang sedang bergerak. Justru, kami cukup berkonsentrasi pada mantra Buddho. Guru yang lain berkata bahwa kami seharusnya sadar terhadap tapak kaki yang bersentuhan dengan lantai. Kami seharusnya menyadari tapak kaki mana yang sedang bergerak. Beberapa dari rekan saya sesama biku bingung terkait kedua metode ini. Dapatkah kami memohon kejelasan terkait kedua poin ini dari Luang Por dan Ajahn? Sebenarnya, kedua metode itu oke. Tergantung pada preferensi tiap individu. Itu saja. Kamu dapat menggunakan Buddho ketika kamu sedang berjalan. Sasarannya sama, yakni untuk mencegah pikiran berpikir tanpa arah. Ketika pikiran harus merapalkan Buddho atau ketika pikiran harus mengawasi tapak kaki yang berjalan, maka pikiran tidak dapat berpikir tanpa arah. Itulah segenap tujuannya, yaitu untuk menghentikan pikiran agar tidak berpikir tanpa arah. Jadi, metode manapun yang kamu mau gunakan itu oke. Kamu bahkan dapat menggunakan perenungan tubuh. Dengan demikian, kamu sedang mengembangkan baik perhatian maupun kebijaksanaan secara bersamaan. Dalam prakteknya, ada banyak metode yang berbeda-beda. Kita memiliki 40 kammatthana, 40 cara untuk mengembangkan perhatian dan samadhi. Jadi, terserah kamu untuk menggunakan cara manapun yang kamu suka, yang akan menghasilkan hasil yang kamu inginkan. Bhikkhu, selama minggu ini ada diskusi terkait perhatian saja atau bare attention yang muncul. Beberapa dari kami mendapatkan kesan untuk mengawasi saja dan tidak melakukan apapun terhadap apa yang sedang kita lihat, sehingga kita kemudian dapat mengembangkan kebijaksanaan. Barangkali Luang Por dapat berbagi wawasan terkait fenomena yang dinamakan perhatian saja. Ini yang sekarang sedang sangat populer di dunia barat. Dan Ajahn, itu tergantung pada apa yang kamu maksud dengan perhatian saja. Jika perhatian saja itu hanya sekedar mengetahui, maka perhatian saja itu seperti mempertahankan perhatian. Jika kamu mau memiliki kebijaksanaan, kamu harus melihat bahwa apa yang sedang kamu amati adalah sekedar fenomena. Dan fenomena-fenomena itu semua adalah anicca, dukkha, anatta. Jika kamu hanya sekedar mengawasi, itu baik. Tetapi bagi kebanyakan orang, saya pikir mereka tidak dapat hanya sekedar mengawasi. Jika mereka melihat seekor ular, apa yang akan mereka lakukan? Akankah mereka sekedar mengawasi, atau akankah mereka mulai melarikan diri? Itulah apa yang orang-orang tidak pahami. Mereka hanya berbicara tentang perhatian saja dalam situasi normal. Tetapi ketika mereka dalam krisis, dapatkah mereka masih mempertahankan perhatian saja?
atau mereka mulai morat-marit? Bhikkhu, dapatkah kita merenungkan objek meditasi apapun ketika tidak sedang duduk bermeditasi? Tan Ajahn, meditasi dapat dilakukan dalam segala postur, berdiri, duduk, berjalan, atau berbaring. Kamu dapat merenungkan objek apapun yang kamu sukai. Bhikkhu, seseorang yang sakit stadium akhir diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan dokter telah angkat tangan. Akankah meditasi di tahap akhir ini membantu bagi orang ini dan membantu pada momen akhir kehidupan orang tersebut? Apakah bentuk meditasi yang seharusnya disarankan kepada orang ini untuk digunakan olehnya? Tan Ajahn, tergantung pada kemampuan dari orang ini. Ada dua cara meditasi. Satu adalah meditasi untuk ketenangan, dan kedua adalah meditasi untuk wawasan. Jika dia dapat melakukan meditasi yang manapun, meditasi itu akan membantu untuk menenangkan pikirannya. Cara yang lebih mudah adalah melakukan meditasi untuk ketenangan, seperti merapalkan sebuah mantra. Jika dia dapat terus merapalkan sebuah mantra dan berhenti berpikir, maka pikirannya akan jatuh ke dalam appana samadhi. Begitu pikiran dalam appana samadhi, rasa sakit dari tubuh tidak akan mempengaruhinya. Ketika dia keluar dari appana samadhi dan mulai memikirkan tubuh lagi, dia dapat menjadi sedih atau takut kembali. Jadi, jika dia dapat melakukan cara meditasi yang kedua, yang kita sebut meditasi wawasan, dia harus melihat tubuh sebagai bukan dirinya, seperti yang sudah saya jelaskan. Dia adalah pikiran, dia adalah ia yang mengetahui, yang berpikir, yang menyuruh tubuh apa yang harus dilakukan. Dia adalah majikan, tubuh adalah pelayan. Kamu kehilangan pelayan, tetapi kamu tidak kehilangan dirimu. Pelayan meninggal, tetapi majikan tidak. Majikan seharusnya tidak khawatir atau sedih karena majikan tidak mati bersama pelayan, yakni tubuh tersebut. Dia harus memisahkan dirinya dari tubuh. Jika dia dapat melakukannya, apapun yang terjadi terhadap tubuh tidak akan mempengaruhinya dengan cara apapun. Inilah yang kita sebut vipassana atau wawasan. Untuk melihat tubuh sebagai anatta dan untuk melihat pikiran sebagai ia yang mengetahui. Bhikkhu, bagaimana caranya kita mengetahui jika kita sedang berada di jalur yang benar dalam praktek kita? Tan Ajahn, pada dasarnya, kamu harus memiliki kedamaian dan ketenangan dan tidak ada keinginan. Maka kamu berada dalam jalur yang benar. Jika kamu pergi mengejar keinginanmu, maka kamu keluar dari jalur yang benar. Seperti ketika kamu mau mengisap sebatang rokok atau mau minum kopi, maka kamu sedang keluar dari jalur yang benar. Jalur yang benar adalah hanya minum untuk tubuhmu, dan tubuhmu tidak memerlukan kopi, tidak memerlukan sebatang rokok. Tubuh memerlukan udara bersih untuk dihirup dan air murni untuk diminum. Bhikkhu, rekan saya sesama bhikkhu hampir berumur 60 tahun. Adakah cara cepat untuk memperoleh kebijaksanaan? Tan Ajahn, itu berbeda-beda untuk setiap individu, karena kemampuan masing-masing orang dalam melihat hal-hal dengan jelas berbeda-beda. Jadi, tidak ada jangka waktu yang pasti. Buddha mengatakan dalam Satipatthana Sutta bahwa jika kamu mengikuti instruksi-instruksi beliau dalam Satipatthana Sutta, kamu akan mampu memperoleh kebijaksanaan dan menjadi tercerahkan, entah dalam 7 hari atau 7 bulan atau 7 tahun. Jadi, tergantung masing-masing individu. Jika kamu memiliki banyak pengalaman di masa lampau dan telah mengembangkan banyak parami dan kebijaksanaan di masa lampau, maka akan lebih cepat bagimu. Tetapi, jika kamu belum mengembangkan parami atau kebijaksanaan sama sekali,
maka akan lebih lama bagimu. Biku, ketika seseorang bermeditasi, bagaimana caranya dia akan tahu bahwa dia ada dalam samadhi? Tan Ajan. Biasanya, jika kamu berada dalam samadhi, kamu sepenuhnya bangun. Kamu tahu segala hal yang sedang terjadi. Persis seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Mengetahui bahwa kita sedang berbicara. Jika saya mengibaratkan pembicaraan kita dengan pemikiran kita di dalam pikiran, kita tahu ketika kita berpikir, bukan? Kita tahu ketika pikiran berhenti berpikir. Ketika pikiran berhenti berpikir, kita akan merasakan damai dan tenang dan bahagia. Sehingga terdapat sebuah perbedaan ketika kita memiliki samadhi dan ketika kita tidak memiliki samadhi. Kita mengetahuinya dengan jelas, persis seperti apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ketika kita sedang berbicara, kita mengetahui bahwa kita sedang berbicara. Ketika kita berhenti berbicara, kita tahu kita berhenti berbicara dan kita mengetahui perbedaannya. Ketika pikiran berhenti berpikir, pikiran akan menjadi damai, bahagia. Ibarat gunung terangkat dari dada, kamu merasa puas. Jadi, kamu mengetahui ketika kamu berada dalam samadhi. Jika kamu tidak tahu, itu artinya kamu tertidur. Beberapa orang duduk dan mereka tertidur. Dan setelah setengah jam, mereka terbangun. Dan melihat pada jam berpikir bahwa mereka telah duduk selama setengah jam. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam 30 menit tersebut. Itu dapat terjadi padamu ketika perhatianmu sangatlah lemah. Kamu dapat duduk selama 5 menit dan kamu dapat tertidur. Dan itu tidaklah sepenuhnya tertidur. Itu seperti setengah tertidur. Tetapi dalam jenis situasi ini, kamu tidak berada dalam samadhi. Dalam samadhi yang sebenarnya, kamu akan sangat siaga dan pengalaman tersebut akan sangat menakjubkan bagimu, sehingga kamu tidak akan pernah melupakannya. Inilah samadhi yang sebenarnya. Biku, apakah duduk dalam waktu yang panjang diperlukan dalam meditasi? Tan Ajan, ketika kamu pertama mulai, kamu hanya dapat duduk selama yang kamu mampu. Tetapi seiring kamu maju, kamu mau duduk lebih lama, karena samadhi bermanfaat bagi pikiranmu. Samadhi adalah seperti mengecas sebuah baterai. Jika kamu mengecasnya sebentar, atau mengecasnya untuk waktu yang lama, dapat memberimu kekuatan baterai yang berbeda. Ketika kamu duduk dalam samadhi, kamu sedang mengecas pikiranmu untuk menjadi sangat kuat agar mampu melawan keinginanmu. Jadi, jika kamu memiliki samadhi yang kuat, maka kamu dapat melawan keinginanmu. Jika kamu memiliki samadhi yang lemah, kamu tidak dapat melawan keinginanmu. Jadi, sasarannya adalah untuk memiliki samadhi yang cukup kuat untuk mampu melawan segala bentuk keinginanmu. Inilah alasan mengapa kamu mau duduk selama mungkin dan duduk dalam banyak sesi dalam satu hari. Tidak hanya dalam satu sesi. Setelah kamu tidak lagi dapat duduk, maka kamu bangkit dan berjalan untuk melepaskan ketegangan tubuh dan rasa sakit pada tubuh. Setelah kamu telah selesai berjalan, maka kamu kembali dan duduk lagi. Teruslah duduk selama mungkin sampai kamu memiliki kekuatan untuk melawan keinginanmu. Samadhi sendiri tidak dapat menyingkirkan keinginan. Pikiran harus memiliki panya atau kebijaksanaan untuk memerintahkan pikiran agar melawan keinginan. Sebaliknya, jika kamu memiliki panya tetapi tidak memiliki samadhi, ketika kamu disuruh untuk melawan keinginanmu, kamu juga tidak dapat melawannya. Sebagai contoh, saat ini kamu mengetahui bahwa tidak makan di malam hari bisa cukup menyakitkan untukmu. Itu karena kamu tidak memiliki samadhi. Ketika kamu mulai berpikir tentang makanan,
kamu sudah menjadi sangat lapar. Jika kamu memiliki samadhi dan kamu mengetahui bahwa kamu tidak seharusnya makan, kamu dapat menghentikan keinginan itu dan kamu tidak akan merasakan sakit sama sekali yang berasal dari menginginkan makan di malam hari. Biku, kami telah kehabisan pertanyaan untuk sekarang. Dan Ajan, saya telah kehabisan jawaban juga. Akhir dari desana dan tanya jawab. Sadhu, sadhu, sadhu. Pada halaman sebaliknya, terdapat sebuah foto dari setangkai kuncup bunga teratai. Demikianlah, berakhir sudah saya bacakan bab 14, Singapura via Skype, 9 Agustus 2015. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 15, Umat Awam Asal Singapura, 24 Agustus 2015. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang